Bab 8. Kembali merengek. Kak Aiman, aku minta maaf, apa yang kakak bilang benar. Kita tidak boleh menilai seseorang dari sampul saja tanpa tahu kepribadiannya. Lirihnya penuh penyesalan. Air mata sudah membasahi pipinya lagi. Andai pemuda yang ada di depannya itu Ryan sang kakak, ia sudah memeluk dan menangis di bahu itu, meluapkan emosi dan kegalauan. Namun ia sadar Aiman adalah orang lain yang bukan muhrim. Apalagi ia juga harus menjaga hati dan hati Aiman yang seorang penghafal Al-Quran. Iya, nggak apa, yang penting aku sudah menemukanmu. Lain kali jangan diulangi lagi ya, ucapnya sambil tersenyum lembut. Kak, aku mau keluar sekarang, kalau boleh, jangan antar aku pulang dulu. Please, ucapnya penuh harap dengan mata yang masih berkaca-kaca. Aiman masih berpikir ia belum mengiyakan permintaan Alika, tapi ia juga tidak tega melihat Alika seperti ini. Kak, please, aku masih belum ingin pulang. Bawa aku kemana saja, yang penting tidak pulang. Rengeknya sambil mengguncang lengan baju Aiman. Sebelum menjawab ponsel Aiman berbunyi. Tertera nama Bunda di sana. Ya, Devina yang menelepon. Ia bingung harus menjawab apa. Bunda menelepon, Kak. Angkat saja, Kak. Terus aku harus bilang apa? Apa aku harus bohong padanya? Bilang jujur saja, Kak. Aku mau nge-mall. Jadi saat ini kita di mall, ucap Alika enteng sambil mengusap sisa air mata. Berada di dekat Aiman, ia merasa terlindungi, tidak seperti tadi hatinya sangat kacau. Alika, aku sedang melindungimu. Begitu mudah kamu bilang seperti itu. Apa kamu tidak berpikir kalau aku bilang kamu minta nge-mall tanpa izin dulu, nanti kamu malah kena marah Bunda, dan aku gak mau sampai itu terjadi, ucap Aiman kesal. Ia kecewa pada Alika yang berbicara seenaknya saja tanpa berpikir panjang. Alika tertegun, ia belum pernah melihat Aiman sekesal itu padanya. Mungkin yang dikatakan pemuda itu ada benarnya. Kalau begitu terserah kakak, mau bilang apa pada mama, terserah, ucapnya melunak. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, ajaknya. Alika pun mengikutinya. Saat di parkiran, Aiman kembali mendapat telepon, tapi tidak dari Devina melainkan dari Edi, orang kepercayaannya. Assalamualaikum, Di. Waalaikumsalaman. Kamu bisa kesini sekarang kan? Memangnya ada apa? Telah terjadi pencurian motor di tempat parkir kafe kita. Sudah ada bukti CCTV. Saat ini pelakunya sudah dalam pengejaran. Baiklah, aku ke sana sekarang. Assalamualaikum. Iya, baiklah. Waalaikumsalam. Kita ke kafe dulu, ajak Aiman. Alika menurut saja tanpa bertanya lagi. Yang penting dia tidak pulang ke rumah dulu. Ia percaya Aiman akan menjaga dengan baik. Aiman menelepon Devina saat sudah sampai di kafe. Alika masih berada di belakang. Gadis itu terlihat sudah tenang dan senang. Ia melihat-lihat interior kafe kekinian yang belum ia ketahui kalau kafe itu milik Aiman. Jujur, ia tidak pernah ke kafe seperti ini. Pergi ke kafe pun bersama Renata dan Ryan ke kafe milik Apikah. Istrinya sang kakak yang desain interiornya juga kekinian, tapi berbeda konsep dengan kafe ini. Aiman meloudspeaker ponselnya saat menghubungi Devina, supaya Alika bisa ikut berbicara. Assalamualaikum, Bun. Maaf, saya tadi tidak mengangkat telepon Bunda. Waalaikumsalam, Nak. Kamu dan Alika sekarang ada di mana? Kami ada di kafeku, Bun. Ada pencurian di sana, makanya aku tidak sempat menelepon Bunda. Astagfirullah, ya sudah, Nak. Yang penting Alika bersama kamu. Iya, aku tutup dulu, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman lega sudah memberi kabar kepada Devina tanpa harus membohongi wanita itu. Aiman mengajak Alika masuk ke ruangan manajer kafe ini, Edi. Kak, kafe ini milik siapa? Tanyanya. Ia tadi mendengar Aiman bilang pada sang mama kafeku, ini pun penasaran. Kafeku, kalau kamu mau kamu bisa langsung cari tempat duduk dan memesan apa yang kamu mau. Aku masih ada urusan dengan seseorang, ucapnya lembut.
Masya Allah, hebat. Sepertinya Kak Apika punya kafe juga. Aku suka banget desain interiornya, Kak. Aku mau cari duduk saja, Kak, sambil foto-foto buat instastoryku. Boleh kan? Boleh banget. Aku tinggal dulu. Kamu nikmati saja, ujarnya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama, ucapnya tersenyum sambil mengacungkan jempolnya. Aiman segera menemui Edi untuk menanyakan kronologi kejadian tadi. Ia harus bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk pengunjung. Kalau kejadian seperti ini sampai terulang kembali, ia takut pengunjung meragukan keamanan kafenya. Padahal sudah ada CCTV yang terpasang di beberapa titik, bahkan ada satpam yang menjaga. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi, Di? Di mana Pak Mugi saat kejadian? Tanya Aiman pada manajer sekaligus sahabat yang menjadi orang kepercayaannya. Sepertinya motor itu sudah diincar sebelum ke kafe ini. Sialnya lagi pas kejadian Pak Mugi sakit perut, ucap Edi menjelaskan. Cari satpam 2 lagi aja, Di, biar kalau yang lain ke kamar mandi atau sholat ada yang gantiin. Pak Mugi berjaga pagi dan Pak Pri berjaga malam. Biar ada gandengannya juga enggak sendirian. Tambah juga CCTV yang mengarah ke jalan, perintahnya. Baik kalau itu maumu. Tetap seleksi yang ketat, cari yang amanah, ujarnya. Siap, bosku, ucap Edi sambil memberi hormat. Aiman langsung menjitak dahi sang sahabat. Ia tidak suka dipanggil bos. Sakit tahu. Rengeknya pura-pura sakit. Keduanya langsung tertawa. Astagfirullah, gara-gara keasikan ngobrol sama kamu, aku lupa ninggalin Alika sendirian, ujarnya sambil tepuk jidat. Siapa Alika? Bos baruku, ucapnya. Muda dan cantik kan? Biasa aja sendiri. Aiman melihat Alika yang sedang sibuk bergaya dengan kameranya. Lucu sekali. Ia tersenyum sambil mendekat ke arah gadis itu. Sudah puas kan foto-fotonya? Aku antar pulang yuk, sudah sore nih, ajaknya. Belum puas, Kak, sebentar lagi ya, please, ucapnya manja. Kapan-kapan aku ajak lagi ke sini, ucapnya membujuk. Ya sudah kalau begitu, Kakak janji ya. Iya, insya Allah. Makasih, Kak, ucapnya senang. Ada syaratnya. Ada syaratnya apa itu? Nggak boleh main kabur-kaburan lagi, aku nggak suka, ucap Aiman. Iya, aku usahakan, ucap Alika menggoda sambil mengerlingkan matanya. Dasar anak nakal, ucap Aiman geleng kepala.